Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sirah sahabiah kali ini bernama Asiyah binti Muzahim atau dikenal sebagai istri Fir'aun. Asiyah merupakan wanita yang memiliki paras yang cantik, ketabahan hati, dan keteguhan iman. Awal mula pernikahan Asiyah dan Fir'aun menurut buku ilmu tauhid yang ditulis Buya Yuhendri dan Ustadz Azwirmar, Fir'aun pada saat itu ditinggal mati oleh istrinya. Lalu ia merasa sepi dan ingin mempunyai istri lagi. Lalu Fir'aun mengadakan sayembara, yaitu Fir'aun akan menikahi gadis yang paling cantik di Mesir. Dan dia mengutus Haman untuk menanyakan kesediaan Asiyah untuk menikahi Fir'aun. Namun pada saat itu Asiyah langsung menolak tegas lamaran tersebut karena Asiyah mengetahui bahwa Fir'aun adalah raja kafir yang kejam dan zalim. Dan mendengar jawaban tersebut yang disampaikan oleh Asiyah, Fir'aun pun marah besar. Tidak lama kemudian Fir'aun memerintahkan Haman untuk menculik orang tuanya Asiyah untuk dimasukkan ke penjara dan disiksa dengan tujuan agar Asiyah menerima lamaran Fir'aun. Hingga saat itu Asiyah pun diundang ke penjara, dan Asiyah melihat kedua orang tuanya yang tidak berdaya dan merasa sedih hati. Asiyah diancam jika tidak menerima lamarannya, maka kedua orang tuanya akan disiksa dan dibakar hidup-hidup di depan matanya. Dan Asiyah pun terpaksa menerima lamaran itu. Tetapi Asiyah mengajukan beberapa syarat. Yang pertama, membebaskan kedua orang tuanya. Yang kedua, membuatkan rumah untuk kedua orang tuanya beserta perabotannya lengkap. Yang ketiga, menjamin kesehatan kedua orang tuanya, makan dan minumnya. Lalu persyaratan terakhir, Asiyah akan menemani setiap kegiatan Fir'aun, tetapi tidak bersedia satu kamar dengan Fir'aun dan tidak ingin disentuh oleh Fir'aun. Nah, jika permintaan itu ditolak, maka aku bersedia mati bersama ibu dan ayahku, kata Asiyah. Mendengar hal itu, Fir'aun pun menyetujui persyaratan tersebut, dan Asiyah pun tinggal di istana bersama Fir'aun. Di sana Asiyah dimanjakan Fir'aun selama di kerajaan dengan dayang-dayangnya. Nah, pada suatu hari Fir'aun bermimpi buruk sehingga membuatnya cemas dan gelisah. Dalam mimpi tersebut, dia melihat kobaran api dari Baitul Maqdis dan membakar kota Mesir. Namun api tersebut tidak menyentuh pemukiman Bani Israel. Lalu dengan rasa gelisahnya dan cemas, ia bertemu dengan ahli nujum untuk menakwilkan mimpinya tersebut. Lalu ahli nujum tersebut berkata bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel sebagai sebab runtuhnya kerajaanmu. Sehingga pada saat itu Fir'aun mengumumkan bahwa mulai hari ini setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel akan dibunuh. Namun pada saat itu ada seorang wanita yang hamil lalu melahirkan pada tahun itu juga. Dan siapakah beliau? Beliau adalah ibu Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi ibunya ini sangat cemas. Dan Nabi Musa pun ditaruhnya di dalam sebuah peti lalu dihanyutkannya ke sungai Nil dengan tujuan supaya anaknya bisa selamat. Hingga pada suatu hari Fir'aun dan Asiyah pun sedang duduk menghadap banget sama sungai Nil dan melihat peti tersebut di atas air. Nah, setelah dihampirinya lalu dilihatnya lah sebuah peti tersebut. Ternyata di dalamnya ada seorang bayi laki-laki yang ia kira yaitu adalah keturunan dari Bani Israel.
Fir'aun pun mengeluarkan pedangnya dan mau menyembelih bayi. Namun Allah mengilhamkan Asiyah dan difirmankan dalam surah Al-Qasas yang artinya, Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, maka janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Namun dengan kasih sayangnya kepada Asiyah, akhirnya Fir'aun pun mengizinkan untuk merawat bayi tersebut di dalam istana. Beriring jalannya waktu, Nabi Musa tumbuh dewasa hingga suatu hari beliau tidak sengaja memukul keturunan kaum Kipti hingga meninggal dunia karena ketidaksengajaan. Sampailah terdengar di telinga Fir'aun sehingga Fir'aun murka dan Musa dikejar pengawal Fir'aun dan kaum Kipti tersebut karena nyawanya merasa terancam, maka Musa pun lari dari Mesir. Hingga suatu hari Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk kembali lagi ke Mesir untuk menyampaikan kebenaran. Lalu Allah pun memberikan mukjizat berupa tongkat, di mana tongkat tersebut yang akan melawan Fir'aun untuk memerangi sihir-sihir Fir'aun, di mana tongkat tersebut berubah menjadi ular. Dengan bekal ilmu keimanan beliau menyampaikan dakwah bahwa yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat setelah itu Asiyah mengikuti ajaran Musa dan menyembah Allah, namun Asiyah menyembunyikan keimanannya kepada Fir'aun dan pengikutnya. Namun pada suatu ketika Fir'aun mengetahui keimanan istrinya kepada Allah, lalu dikumpulkan semua orang. Dan ia berkata, "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim?" Mereka menyanjungnya. Lalu Fir'aun berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya dia menyembah Tuhan selainku." Berkatalah mereka kepada Fir'aun, "Bunuhlah dia." Maka Fir'aun ini murka, dan Fir'aun mengarahkan pengawalnya untuk mengikat Asiyah pada tiang dan dilempari batu-batu kecil hingga batu besar. Namun sebelum batu besar itu dilemparkan, Asiyah berdoa, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Dan ketika itu pintu langit terbuka dengan menampakkan rumah di surga. Lalu ia tersenyum dan malaikat mencabut nyawa Asiyah dengan lembut tepat sebelum Fir'aun membunuhnya, sehingga ia tidak merasakan sakitnya akibat siksaan itu. Maka ibrah yang dapat kita ambil yaitu sabar atas kezaliman dari suaminya Asiyah. Dengan keimanan dan keteguhan hati, wanita salihah tersebut tidak goyah pendiriannya meski mendapat ancaman dan siksaan dari suaminya. Syukron, afwan minkum. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.